Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi sekutu, memuji, menyembah Tuhan. Biarlah hari ini kita datang dengan hati yang bersyukur, menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan bagi Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Engkau baik bagi kami, dan kau tetap selamanya baik dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia, selalu baru rahmat-Mu setiap pagi dalam hidup. Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang menyertai dan menjaga langkah kami. Sebab itu kami naikkan syukur kepadamu pagi hari ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih dengan-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah Kasih setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Kau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih tentang-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku
Habis-habisnya kasih dan rahmatmu selalu baru yang tak pernah berhenti yang bersama setiaku di sepanjang hidupku. Kasih dan rahmatmu selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setiaku di sepanjang hidup. Besar setiaku, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan di sepanjang hidup kami. Tak habis-habisnya rahmatmu yang kau berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Sebab Engkau Bapa yang baik, Kau Bapa yang sungguh baik, Kau Bapa yang teramat baik. Terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu ajaib bagi kami, Tuhan. Hampiri kami setiap pagi dengan kasih setia-Mu yang selalu baik. Engkau limpahi kami dengan rahmat dan berkesudahan sampai selama-lamanya.
Sungguh kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Haleluya. Haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib Engkau. Padamu hati kami percaya. Dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu. Sebab kerajaan-Mu tak tergoncangkan oleh apapun juga. Sekalipun gunung-gunung beranjak dan segala bukit tergoncang. Namun kasih setia-Mu Tuhan tak pernah beranjak dari hidup. Engkau tetap sama. Kau tak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur padamu. Kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. 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 Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Mulia. Mulia nama-Mu. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Haleluya. 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 Terpujilah, terpujilah. Kami sembah, kami sembah. Kami puji. Sebab Engkau satu-satunya Allah. Dan tidak ada yang lain selain Engkau. Biarlah kuasa-Mu yang menaungi dan melindungi. Kami terlindung di dalam tepat sayap-Mu. Sehingga di tengah badai kami tetap tinggal tenang. Sebab kami percaya kepada-Mu dan mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu.
Terpujilah namamu Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagi kami. Engkau yang selalu baik, selamanya Engkau baik. Terima kasih, terima kasih. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Amin. Dengan sayapmu dan dengan kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tetap tinggal tenang dalam segala keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Sebab Engkau Allah kami, Allah yang menjaga kami, Allah yang melindungi kami dari hari-hari pencobaan. Sebab kami mau tekun menuruti setiap firman, menanti-nantikan Engkau. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk
mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini kita kembali akan membaca firman Tuhan. Kita sudah masuk di surat Yohanes yang pertama, dan kita sudah masuk di pasal kedua hari ini. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, ini jadi yang perlu terus kita pahami. Yang pertama bahwa Yesus datang itu untuk seluruh umat manusia. Seperti Yohanes 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus pada waktu itu, lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa seluruh dunia. Nah, makanya kalau kita kembali kepada Efesus pasal 1 ayat 4 yang saya katakan itu bicara tentang prinsip salib di hati Allah sejak dalam kekekalan, sehingga setiap kita itu dipilih dari kekekalan, itu bukan berbicara tentang predestinasi, nasib. Ada orang yang memang sejak awal sudah dipilih akan jadi orang Kristen, percaya Yesus. Ada yang enggak seperti itu prinsipnya Bapak Ibu. Karena Yesus mati untuk semua orang. Cuman karena memang manusia itu diciptakan dengan free will dari sejak semula, sehingga seperti mereka karena free will-nya, karena kehendak bebasnya akhirnya memilih untuk berbuat dosa pada waktu di Taman Eden, manusia pertama. Maka untuk kembali ke Taman Eden, untuk bertobat, itu juga harus berdasarkan free will, kehendak. Walaupun kita tetap percaya di dalamnya ada karya Roh Kudus menjamah. Yang berkali-kali saya katakan, ketika setiap orang, termasuk kita pada waktu itu mendengar Injil, bagaimana kita diingatkan bahwa kita manusia berdosa, yang pasti akan mati binasa, tapi karena kasih Kristus, Yesus datang ke dalam dunia, mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menebus dan menghapus dosa kita, dan kita yakin percaya kebenaran itu, maka kita percaya di hati dan mengaku di mulut, maka kita menerima anugerah keselamatan, dan itu berlaku universal untuk siapapun sebenarnya. Tapi kembali, keputusannya di tangan kita. Apakah kita mau dengerin Injil itu dan Roh Kudus jamah dan kita meresponnya dengan bertobat atau tidak. Nah, kalau pada waktu itu orang mendengar Injil dan kemudian menolak menolak zaman Roh Kudus dengan berespon menolak, nah itulah yang namanya menghujat Roh Kudus. Tidak menghargai karya Roh Kudus. Sehingga itulah satu-satunya dosa yang tidak diampuni, ya karena memang akhirnya dia tidak percaya Yesus, ya dia tetap menjadi orang yang berdosa. Nah itu. Nah kalau di ayat yang pertama, kemarin di pasal pertama ayat yang ke-9 juga sudah dijelaskan bahwa seperti berkali-kali saya katakan, kan memang kita sudah jadi orang benar. Bapak Ibu harus yakin, teguh, bahwa kita ini orang benar. Bukan orang berdosa lagi. Walaupun seperti di khotbah saya kemarin katakan bahwa keselamatan itu bukan hanya bicara tentang perubahan status dari orang berdosa jadi orang benar, tapi juga berbicara tentang perubahan hidup untuk mendatangkan kerajaan Allah di muka bumi. Nah, tapi sekali lagi, status kita bukan lagi orang berdosa yang akan binasa, tapi orang benar. Walaupun seharusnya kan memang sebagai orang benar, kita harusnya melakukan kebenaran.
Tapi seperti yang pernah saya jelaskan bahwa waktu kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kan roh kita yang menerima keselamatan yang hakiki. Roh kita yang kekal itu nggak akan binasa, tapi mempunyai hidup yang kekal. Ada Zoe, ada roh Allah dalam roh kita. Nah, tetapi untuk jiwa kita, keselamatan jiwa, seperti di 1 Petrus katakan, ya inilah proses seumur hidup kita. Pikiran, kehendak, dan perasaan kita harus terus diselaraskan dengan firman Tuhan yang adalah Kristus, sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena kalau kita nggak semakin serupa dengan Kristus, ya lawannya kita akan jadi anti Kristus, yang nanti akan kita pelajari di 1 Yohanes ini Bapak Ibu. Dan berkali-kali juga saya katakan, karena daging ini kadang masih lemah, tabiat dosa masih kadang lengket, makanya kita disuruh untuk menanggalkan manusia lama kita setiap hari. Tapi kalaupun berbuat dosa kayak ayat ini, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, seperti yang kata yang saya selalu katakan gini, bisa dan biasa itu dua hal yang berbeda. Kalau orang berdosa, biasa dia melakukan dosa, karena itu memang tabiatnya. Nah, orang benar bisa, masih bisa. Walaupun jangan sampai apa yang saya sampaikan pagi hari ini terus dijadikan sebuah alasan untuk terus biasa buat dosa. Hati-hati Bapak Ibu. Seperti yang di kitab Ibrani yang saya katakan, eh, nggak ada dosa sengaja dan tidak sengaja Bapak Ibu. Kalau sengaja itu namanya kurang ajar Bapak Ibu. Dan Ibrani katakan nggak ada lagi. Tapi saya percaya orang benar tidak akan pernah dengan sengaja berbuat dosa. Walaupun seperti yang pernah saya katakan di gereja-gereja tertentu saya kadang masih dengar orang-orang berdoa, ya ampunilah kami Tuhan untuk dosa-dosa yang sengaja maupun tidak sengaja. Mau sok-sok puisi tapi tidak teologis gitu maksudnya. Nah jangan lagi Bapak Ibu. Nah sebagai orang benar ya jangan sampai dengan sengaja dan itu nggak mungkin. Orang benar nggak mungkin sengaja. Tapi terkadang bisa. Nah waktu bisa berbuat dosa dan jatuh ya jangan jauh dari Tuhan, justru harus kembali kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa, ia adalah adil dan setia, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi Tuhan itu setia. Setia pada apa? Janjinya. Orang yang datang minta ampun padanya, diampuni. Tapi ingat, Tuhan juga adil. Proses harus berjalan. Makanya dosanya diampuni, tapi akibat dari perbuatan dosanya harus ditanggung. Makanya Bapak Ibu jangan terus-terusan berbuat dosa, karena ada akibatnya yang harus kita tanggung. Dan itu yang akan membuat hidup kita nggak maksimal. Tapi sekali lagi, mari fokus untuk lakukan kebenaran sebagai orang benar. Nah, ayat berikutnya katakan ini, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Dan berkali-kali saya katakan, ketika kita menuruti perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan, otomatis kita nggak berdosa Bapak Ibu. Waktu kita sabar ya otomatis kita nggak marah-marah. Waktu kita jujur otomatis kita nggak menipu. Waktu kita murah hati otomatis kita bukan orang pelit. Nah jadi mari fokus saja lakukan firman. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita ini Kristen, peniru Kristus, pengikut, yang lebih tepatnya itu bahasa itu peniru. Jadi apa yang Yesus lakukan dalam hidupnya itu yang kita tiru. Makanya di ayat ini katakan wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Kalau Yesus mengampuni ya kita mengampuni.
Kalau Yesus tidak membalas caci maki dengan caci maki, ya kita jangan membalas caci maki dengan caci maki. Kalau Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan tapi dengan kebaikan, ya jangan balas kejahatan dengan kejahatan tapi kebaikan. Nah, apa yang Bapak Ibu terima dari firman yang adalah Kristus itu, lakukan Bapak Ibu. Nanti kan kita akan ketemu ayat yang juga akan yang sudah sering saya katakan, bahwa perintah Tuhan itu nggak berat Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, kalau kita menuruti firman, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Artinya sekali lagi, kasih yang harus menjadi dasar segala sesuatu yang kita lakukan. Ketaatan kita kepada Tuhan satu-satunya dasar dan alasannya karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita sudah lebih dulu menerima kasih Tuhan. Jadi kita taat melakukan perintah Tuhan bukan karena takut dikutuk. Kita melakukan firman Tuhan juga bukan supaya diberkati, bukan Bapak Ibu. Tapi orang yang melakukan firman Tuhan ya karena memang kasihnya, kasih Allah itu sudah sempurna dalam hidup kita. Dan kasih Allah yang sempurna itu kan sudah kita terima dalam hidup kita Bapak Ibu. Jadi mari kebenaran-kebenaran ini benar-benar memerdekakan hidup kita. Sehingga kekristenan kita bukan hanya ritual agamawi. Cuman datang ke gereja hari Minggu tapi kelakuan masih nggak karu-karuan. Karena sekali lagi orang benar, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, bukan karena kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 12-13 kan dikatakan gini, setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa, diberi hak jadi anak-anak Allah. Bukan anak-anak yang dilahirkan dari keinginan daging, keinginan seorang laki-laki, ayat itu katakan. Artinya bukan setiap orang yang dikandung oleh seorang ibu yang beragama Kristen, otomatis dia terima anugerah keselamatan dan disebut anak Allah. Belum tentu Bapak Ibu. Kalau enggak secara pribadi dia dilahirkan dari air dan roh dengan bertobat, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ya dia mungkin berKTP Kristen, beragama Kristen. Tapi belum tentu dia anak Allah. Karena yang disebut anak Allah itu orang-orang yang percaya kepadanya. Bukan yang dilahirkan menurut keinginan seorang laki-laki. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Yohanes 1 ayat 12-13. Itu pelajaran dasar banget Bapak Ibu. Di SPK itu pelajaran dasar yang diajarkan. Dan saya berdoa berharap seperti yang kemarin saya katakan juga di khotbah saya, jangan sampai kita yang sudah berpuluh tahun jadi orang Kristen lupa pada prinsip dasar ini. Jadi mari Bapak Ibu terus hidup di dalam kebenaran karena kita orang benar. Dan ketika kita fokus lakukan kebenaran, ya otomatis kita nggak melakukan lagi perbuatan dosa. Dan itulah seharusnya hidup yang kita jalani. Perintah baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu pada mulanya. Perintah lama itu ialah apa? Firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata ia berada dalam terang, tapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menuliskan kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia.
Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi sederhana Bapak Ibu, kan perintah yang Yesus berikan kalau di Injil Yohanes ya saling mengasihi, baik mengasihi Allah maupun mengasihi sesama. Nah, dan itu bukan perintah baru sebenarnya. Nah, jadi sederhana kalau kita masih benci dengan saudara kita. Ini bukan hanya bicara soal saudara kandung ya Bapak Ibu, tapi dengan sesama manusia kita benci, ya sebenarnya kita masih hidup dalam kegelapan Bapak Ibu. Nggak bisa ngampunin. Wah, kalau sampai ada orang Kristen udah puluhan tahun jadi orang Kristen tapi masih nggak bisa mengampuni, saya nggak bisa lagi mau ngomong apa ya, firman Tuhan aja yang ngomong. Berarti dia itu ya bukan orang anak terang, dia masih tetap dalam kegelapan. Mungkin dia berKTP Kristen, mungkin dia dilahirkan dari pasangan suami istri beragama Kristen, tapi belum tentu dia anak Allah. Nah, tapi saya percaya setiap kita yang ada di Koramdio pagi hari ini khususnya, kita adalah anak-anak terang. Karena kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Sehingga kita menerima anugerah hidup kekal. Makanya ada ayat Yesus katakan, kalau engkau nggak mengampuni orang, ya Bapamu di surga nggak ampuni kamu. Makanya kalau nggak dapat pengampunan Tuhan, ya tetap orang berdosa Bapak Ibu. Sesederhana itu sebenarnya pemahaman yang harus kita terima. Nggak usah ribet, nggak bisa ampunin. Bukan berarti gini, aduh susah Pak ampunin. Oke, memang susah. Siapa bilang mengampuni itu mudah? Kalau ngikutin daging. Nah itu. Tapi kalau kita menyadari kita saja sudah diampuni, ingat saja perumpamaan 1 talenta dan 100 dinar. Dosa kita yang diampuni Tuhan berapa banyak sih Bapak Ibu? Banyak banget kata orang Jawa. Tapi orang salah dengan kita berapa banyak sih? Ya satu. Paling banter kalau dia ngulangi 2 kali. Nah ingat kita aja diampuni berkali-kali, banyak sekali dosa kita diampuni kok. Tuhan gak ingat-ingat. Masa kita mau merasa lebih hebat dari Tuhan gak mau ngampunin orang? Sesederhana itu sebenarnya. Yang berat kan daging dan perasaan. Makanya harus mati ego. Pikiran, kehendak, dan perasaan kita harus diselaraskan dengan firman Tuhan. Sehingga seperti apa yang Yohanes tulis, ya dia tulis kepada anak-anak, kepada bapak-bapak, kepada orang muda. Supaya apa? Supaya kita jangan mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Yang saya udah pernah khotbahkan di ayat 16. Ini kan tipuan iblis yang sejak dari semula, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu polanya sama. Seperti yang iblis tawarkan kepada Hawa di Taman Eden. Seperti yang iblis tawarkan kepada Yesus di padang gurun. Sama. Keinginan mata, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Polanya sama. Dan seperti yang pernah saya katakan di khotbah saya waktu itu. Nah kalau kita udah pernah tertipu, terus orang mau tipu kita lagi dengan modus yang sama, masa kena tipu lagi Bapak Ibu? Kan nggak mungkin. Kita langsung tahu. Nah makanya Bapak Ibu, jangan mau tertipu lagi oleh iblis. Karena kita tahu kalau kita tertipu oleh iblis, ya iblis itu kan mau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bukan Allah yang membinasakan kita, tapi keberdosaan kita yang membawa pada kebinasaan. Oke, di perikop berikutnya katakan gini tentang antikristus. Yang saya katakan tadi, kalau kita nggak semakin serupa dengan Kristus, ya otomatis kita akan menjadi antikristus Bapak Ibu. Jadi nggak usah pusing-pusing mikir, aduh siapa nanti antikristusnya Bapak Ibu ya. Karena nanti kita baca bahwa roh antikristus sudah ada. Dan saya berdoa itu tidak ada di antara kita. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang, nah ini perlu diperhatikan Bapak Ibu ya. Memang mereka apa?
berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah ini Bapak Ibu, nggak usah pusing-pusing antikristus mana. Mereka tuh berasal dari kita, ada di antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi contoh gini Bapak Ibu, ada satu sekolahan nih, semua murid itu terdaftar jelas, ada nomor induk kesiswaan, terus ada seragam yang sama. Nah, tapi ada murid sekolah lain mungkin, mereka bisa ada di antara mereka, bisa kumpul rame-rame. Tapi murid dari sekolah lain tadi tidak termasuk murid di sekolah itu. Begitu Bapak Ibu, lebih kurang. Nah, makanya cek nih hati kita. Kita ini hanya ada di antara orang Kristen, atau memang kita ini termasuk orang Kristen, atau cuman beragama Kristen. Nah, itu sederhananya. Jadi kalau orang cuma sekedar beragama Kristen, dia bukan Kristen. Karena Kristen itu apa Bapak Ibu? Pengikut Kristus, peniru Kristus, hidupnya seperti Kristus hidup, wajib. Nah, tapi orang yang beragama Kristen, ya yang sering kita jumpai, maaf Bapak Ibu, kelakuannya nggak beda dengan orang dunia, bahkan maaf kadang lebih jahat dari orang dunia. Agamanya si Kristen. Nah, mereka ada di antara orang Kristen, tapi mereka nggak sungguh-sungguh termasuk Kristen. Bisa paham Bapak Ibu ya, sesederhana itu Bapak Ibu. Jadi nggak usah pusing-pusing lah soal antikris, nanti soal chipnya lah, tanda di tangan di dahi. Nggak usah pusing-pusing itu deh Bapak Ibu. Dari dulu saya nggak mau pusing-pusing hal itu. Prinsip saya adalah pengikut Kristus, saya mau hidup meniru Kristus, dan fokus saya ikutin apa kata Kristus. Titik, selesai. Ini yang disibukin nanti siapa antikristusnya. Wah, dulu pertama komputer atau barcode, habis itu chip. Wah, semua dijadiin bingung Bapak Ibu. Sederhana. Kalau kita hidup semakin serupa Kristus, udah otomatis kita nggak jadi antikristus Bapak Ibu. Mau soal chip kah, mau soal ini, aduh, sudahlah nggak usah dipusingin Bapak Ibu. Itu teknologi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Gambarannya sudah ada nggak? Sudah. Waktu murid Yesus, 12 cuman. Yudas Iskariot dari awal bersama-sama Yesus. Tapi Injil Yohanes tulis sebenarnya dari sejak semula dia nggak percaya kepada Yesus. Karena ayat itu Yesus sendiri ngomong, Yesus tahu sejak semula Yudas Iskariot nggak percaya. Tapi dibiarin nggak? Ya dibiarin. Karena Yesus hanya memberikan perumpamaan kan Bapak Ibu. Waktu benih gandum ditabur, iblis juga tabur benih ilalang. Waktu murid-murid tanya, kalau gitu harus dicabut dong. Nggak usah, biarin. Karena nanti buahnya yang akan membedakan. Nah, nanti kalau sudah pada waktunya berbuah, baru kelihatan mana yang gandum, mana ilalang. Baru dicabut. Itu di akhir zaman, kata Yesus. Seperti itu Bapak Ibu. Dan doa saya, kita gandum Bapak Ibu. Kita bukan ilalang. Amin. Kita bukan orang yang hanya ada di antara orang Kristen, tapi ternyata bukan orang Kristen. Wah, jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Mari kita cek hati kita Bapak Ibu. Dan hal itu diizinkan terjadi. Terus Bapak Ibu ya, sederhana Bapak Ibu ya bisa memahami ya. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah, orang yang nggak mengakui Yesus adalah Kristus,
yang diurapi, Mesias. Sekali lagi, bisa saja orang itu mengaku Kristen, beragama Kristen. Tapi pada hakikatnya, iman, kelakuan mereka itu menolak Kristus. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Kan yang harus kita lakukan itu kan menyangkal diri, kata Yesus. Menyangkal manusia lama kita. Enggak, aku bukan pendosa, aku bukan pemarah, aku bukan penipu, aku bukan orang dengan melakukan hal-hal yang jahat. Itu yang harus kita sangkal. Sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, kalau antikristus lain, yang disangkal malah Bapa dan Kristus. Dia tetap menyangkalnya dengan cara apa? Dengan cara tetap melakukan kejahatan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Amin. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi bagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar dan tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Dengerin Roh Kudus Bapak Ibu. Bahkan kalau Bapak Ibu contoh sekarang dengerin apa yang saya sampaikan, ya tentu pahami, dengerin Roh Kudus. Bener nggak yang Pak Heri ngomong tuh? Kalau oh ya benar apa yang Pak Heri ngomong, Roh Kudus confirm. Ya sudah, berarti oke. Karena intinya seperti berkali-kali saya katakan, bukan sayanya. Tapi kan kita peka, jadi jemaat Berea. Sudah dengerin khotbah, didengerin ulang, dipelajarin ulang. Oh betul, betul firman Tuhan memang ngomong gitu. Betul. Makanya kita nggak akan tersesat Bapak Ibu. Seperti khotbah saya minggu lalu, jangan kultus individu, termasuk jangan kultus individu Pak Heri. Karena Bapak Ibu bukan muridnya Pak Heri, walaupun rajin ikut koram Deo. Bapak Ibu harus jadi murid Kristus. Seperti itu. Anak-anak Allah, maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Jadi anak Allah, orang benar, melakukan kebenaran. Udah fokus itu aja Bapak Ibu. Nggak usah pusing soal capcip. Nggak usah pusing soal siapa antikris. Nggak usah. Selama kita hidup mengikuti firman Tuhan, kita semakin serupa dengan Kristus, udah pasti kita nggak akan pernah jadi antikristus. Udah sederhana itu. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini Bapak Ibu. Saya kembali kepada Ko Joni. Ya, shalom semua. Kalau tidak ada yang menambahkan lagi, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami boleh terus bersama-sama memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Boleh Tuhan belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu terus menuntun kami untuk terus menjadi serupa dengan Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami syukur, kami menjadi anak-anak-Mu, anak kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di hari ini juga berkati Mbak Pak Heri yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, terus pakai Pak Heri Tuhan dalam setiap pelayanannya, dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kau berkati Heri sama istri dan anak-anak Tuhan. Hidup mereka, keluarga mereka boleh menjadi berkat. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua di pagi hari ini yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Lewat hidup kami, banyak orang boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Berkati kami semua pagi hari. Kami juga pagi hari ini bersatu berdoa Tuhan, khususnya untuk Pak Ongko Wijaya Tuhan, yang Kau memberkati di masa tuanya Tuhan. Dia boleh mendapat kasih karuniamu, Kau terus memberi dia kekuatan, kesehatan Tuhan, terus setiap pemulihan kesehatannya Tuhan. Kau campur tangan Tuhan. Kau berkati anak-anak dan cucu-cucunya Tuhan yang merawatnya, memberikan kekuatan dan semangat, damai sejahtera-Mu. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kau berkati. Kau berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kau berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya, gubernur, bupati dan wali kota dan seluruh jajarannya. Kau taruhkan roh takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan adil dan benar. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami. Kita semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Eri. Tuhan juga terus berkati kehamilan Nilu, berkati janin yang ada dalam rahimnya, bertumbuh terus dengan sempurna sampai saat nanti proses persalinan semua berjalan dengan baik. Bahkan persiapkan mereka, Willy, Nilu, menjadi orang tua yang dapat mendidik anak mereka dengan benar di dalam kebenaran firman-Mu dan menjadi keturunan ilahi bagi keluarga ini dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, terima kasih kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan-Mu. Tutup bungkus yang kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dan apa yang kami kerjakan, yang sesuai dengan firman-Mu, Tuhan buat berhasil. Terpujilah nama-Mu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Fair. Ya kok?